Jika kamu ingin menjadi sesuatu, jadilah elang. Tetapi jangan pernah menjadi burung beo dalam hidup. Karena burung beo banyak bicara, tapi nggak bisa terbang tinggi. Elang sedikit bicara, tetapi terbang sangat tinggi. Elang memiliki kemauan untuk menyentuh langit. Bakat burung beo adalah bicara, dan bakat elang adalah terbang. Dan saya lebih suka menjadi elang. Elang adalah raja dari burung-burung lain. Jadi hari ini saya akan memberitahumu 7 mentalitas dan kebiasaan yang harus dipelajari setiap orang dari seekor elang. Ini adalah pola pikir paling ampuh di dunia. Dan ada pembelajaran hidup yang hebat dalam 7 mentalitas dan sikap elang ini. Jadi, mari kita mulai. Pelajaran pertama, elang terbang sendiri. Elang terbang sendiri dan lebih tinggi dari semua burung lainnya. Elang akan terbang sendiri tetapi tidak akan pernah terbang dengan merpati, burung pipit, atau dengan burung kecil lainnya. Elang hanya terbang dengan elang atau terbang sendiri. Dan ini mengajarkan kita pelajaran untuk menjauhi orang-orang berpikiran sempit, orang-orang picik, dan tetaplah menyendiri. Karena inilah saatnya Anda mendapatkan kesempatan nyata untuk mengenal diri sendiri. Pelajaran kedua, penglihatan elang sangat jelas dan sangat kuat. Elang dapat melihat mangsanya dari jarak 5 km. Dan begitu ia melihat target dan tujuannya dengan jelas, maka betapapun sulitnya, betapapun beratnya, ia akan memburu targetnya dan mencapai tujuannya. Inilah pelajaran besar yang dapat dipetik, yaitu tetaplah menjaga visimu, tetap jelas, dan raihlah apapun kesulitannya. Jangan menahan diri. Pelajaran ketiga, elang tidak pernah memakan bangkai. Elang tidak pernah memakan hewan yang mati. Ia selalu berburu hewan yang hidup. Dan pola pikir elang ini mengajarkan kita bahwa masa lalu kita sudah mati. Itu sudah berlalu, jadi jangan memperhatikan pikiran-pikiran busuk yang sudah mati. Jangan buang energimu untuk masa lalu yang telah berlalu. Lebih baik fokus pada kehidupan barumu yang akan datang dan fokus pada hari ini. Jaga agar semuanya tetap terkini. Kenangan lama masa lalumu yang menyakitimu, biarkan mereka pergi. Ucapkan selamat tinggal pada mereka. Biarkan mereka berada di tempat mereka seharusnya, dan masa lalumu memiliki tempatnya sendiri. Jangan beri tempat di masa kini. Jangan bawa mereka kembali ke masa kini, karena begitu masa lalumu hadir di masa kini, masa lalumu tidak akan pernah membiarkanmu tetap berada di masa kini. Jadi, seburuk apapun yang terjadi padamu di masa lalu, semua pikiran dan kenangan itu sudah mati dan hilang. Dan jadilah seperti elang yang tidak pernah memakan bangkai. Pelajaran keempat, elang menyukai badai. Elang menjadi bersemangat ketika awan badai berkumpul. Ketika badai datang, semua burung bersembunyi dan ketakutan. Tetapi berbeda dengan elang. Elang sangat menikmatinya dan mereka menyambut tantangan yang dibawanya. Ketika angin kencang bertiup, elang terbang lebih tinggi lagi dengan bantuan angin tersebut. Dan ketika terbang sangat tinggi, ia bahkan mencapai di atas awan. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dari pola pikir ini, temukan kemungkinan dalam masalah, temukan peluang dalam tantangan, dan Napoleon Hill pernah berkata bahwa setiap tantangan besar membawa peluang besar bersamanya. Jadi, seperti elang itu, hadapi tantangan dan belajarlah darinya. Dan kenali peluangmu. Dan pada hari kamu mulai menghadapi tantangan dan mulai melihat peluang, semua kesulitan akan terkendali. Dan kamu akan mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Pelajaran kelima, elang selalu menyingkirkan rumput lembut dari sarangnya, agar anak elang tidak merasa nyaman di dalamnya. Karena jika ia merasa nyaman di sarang, ia akan tetap di sana dan tidak akan mampu meninggalkan zona nyaman. Tetapi seekor induk elang tidak pernah membiarkan hal ini terjadi pada anaknya. Elang juga seekor burung.
Tetapi bayangkan, ia tahu bahwa tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Tetapi kita adalah manusia, dan meskipun manusia, banyak orang tidak memahami ini. Semakin lama kamu berada di zona nyaman, maka kamu akan semakin malas dan semakin tidak nyaman hidupmu di masa depan. Pelajaran keenam, elang menguji kekuatan komitmen sebelum mempercayai. Ketika seekor elang betina bertemu dengan elang jantan yang ingin mereka kawini, ia menguji kekuatan komitmen elang jantan tersebut. Jadi, sang betina mengambil sebatang ranting dan terbang sangat tinggi. Setelah mencapai ketinggian yang cukup baginya, ia membiarkan ranting itu jatuh ke tanah dan menyuruh sang jantan untuk menangkapnya. Lalu sang jantan akan mengejar ranting itu. Semakin cepat jatuhnya, semakin cepat pula ia mengejarnya. Ia harus menangkapnya sebelum jatuh ke tanah, karena jika gagal menangkapnya, ia akan kehilangan kepercayaan sang betina. Pelajaran yang dapat kita ambil dari mantra ini adalah kita harus menguji komitmen orang-orang yang ingin kita ajak bermitra. Orang-orang yang kita pekerjakan, membangun kepercayaan sangat penting dalam sebuah hubungan. Pelajaran ketujuh, elang menyukai proses yang menyakitkan. Pada usia 40 tahun, elang menjadi tua. Elang harus membuat keputusan yang menyakitkan saat itu. Mati atau menjalani proses menyakitkan yang akan memperpanjang hidupnya selama 30 tahun lagi. Proses ini melibatkan tugas menyakitkan untuk mencabut paruhnya sendiri dan mencabut cakarnya, agar cakar baru dapat tumbuh. Seluruh proses ini membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk diselesaikan. Pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari mantra ini adalah jika tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Banyak dari kita menginginkan kesuksesan atau perubahan, tetapi tanpa pengorbanan, kerja keras, kekecewaan, dan patah hati, itu mustahil. Untuk bertahan hidup dan tumbuh, kita harus bersedia berubah. Dan terkadang, kita bahkan perlu melangkah lebih jauh. Kematian diri duniawi dan kelahiran kembali total. Mengakhiri hubungan yang beracun, meninggalkan pekerjaan yang beracun, menyingkirkan kebiasaan, pikiran, tradisi, dan pola pikir yang merusak dan tidak lagi bermanfaat bagi kita. Dan ingatlah, pada akhirnya kita semua hanyalah cerita. Jadi, buatlah cerita yang baik.